Indonesia adalah negara nomor 2 dunia dengan kasus tuberkulosis atau TBC terbesar di dunia. Penyakit yang diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi ini masih bertahan hingga kini. Inilah fakta data, TBC bertahan berabad-abad. Menteri Kesehatan Nila Muluk Maret 2018 menyebutkan Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbesar di dunia. Kasus TBC di tanah air diprediksi mencapai lebih dari 1 juta penderita, tapi baru sepertiga yang berhasil menjalani pengobatan. Penyakit TBC di Indonesia memang masih banyak yang belum terdeteksi atau ditangani dengan baik. Sejumlah kasus bahkan berkembang menjadi multi-drug resistant tuberculosis, yakni TBC yang resisten terhadap 2 obat anti-tuberkulosis yang paling kuat, isoniazid dan rifampicin. Hal ini akibat ketidakpatuhan penderita dalam berobat. Tuberkulosis yang juga dikenal dengan singkatan TBC adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Bakteri yang menyebabkan TBC menyebar dari satu orang ke orang lain melalui tetesan mikroskopis yang dilepaskan ke udara lewat batuk dan bersin. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh, termasuk ginjal, tulang belakang, atau otak, menimbulkan komplikasi berbahaya, bahkan kematian. Lalu apa gejala TBC? Secara umum, seseorang yang diduga TBC ditandai dengan gejala batuk terus-menerus, sering disertai berkurangnya nafsu makan sehingga berat badan turun, kadang-kadang sesak napas dan berkeringat saat malam hari meski tidak sedang beraktivitas. Namun untuk menegakkan diagnosa secara pasti, tentu harus berkonsultasi dengan dokter. TBC ada 2 jenis, masing-masing memiliki gejala yang berbeda. Ada TB laten dengan infeksi TB, tetapi bakteri tetap berada dalam tubuh dengan keadaan tidak aktif dan tidak menimbulkan gejala. TB laten juga disebut infeksi TB tidak aktif dan tidak menular, namun tetap harus diobati. Karena membantu mengendalikan penyebaran dan menghindari penyakit TB laten ini menjadi TB aktif. Lalu bagaimana bisa mengetahui seseorang TB laten bila tidak menimbulkan gejala? Umumnya, pemeriksaan yang dianjurkan dalam menilai TBC laten berupa tes tuberkulin atau mantuk, serta pemeriksaan darah berupa pemeriksaan imun tubuh terhadap bakteri tuberkulosis. Dan TBC laten ini dapat saja menjadi penyakit TBC yang aktif jika penderitanya mengalami penurunan daya tahan tubuh, di mana salah satunya dapat dipicu oleh keadaan gangguan psikologis, seperti stres ataupun depresi. Sedangkan TBC aktif membuat penderitanya sakit dan bisa menularkannya ke orang lain. Ini dapat terjadi dalam beberapa minggu pertama setelah infeksi dengan bakteri TBC atau mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian. TBC menular ketika seseorang dengan TB aktif yang tidak diobati sedang berbicara, bersin, meludah, tertawa atau bernyanyi. Orang dengan TBC aktif harus meminum beberapa jenis obat selama berbulan-bulan untuk memberantas infeksi dan mencegah perkembangan resistensi pada antibiotik. Gejalanya termasuk batuk darah, demam, dan kurang nafsu makan. Walau bakteri TBC ditularkan melalui udara, Dekan Fakultas Kedokteran UI, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ari Fahrial Syam menyatakan TBC ditularkan dari satu orang kepada orang lain bukan melalui kontak yang singkat. Penularan TBC tidak seperti infeksi influenza, yang seseorang dapat tertular dengan orang yang sedang mengalami flu dengan sekali kontak. Untuk penularan TBC butuh kontak yang lama dan terus-menerus. Ini sekaligus membantah bahwa tidak benar bila TBC bisa menular lewat medium trompet. Dr. Ari menyatakan biasanya orang tertular penyakit TBC jika tinggal serumah dengan orang yang sedang mengalami TBC paru aktif. Pembantu rumah tangga yang menderita TBC paru aktif misalnya dapat menularkannya ke anak-anak kita. Sosok lain yang rentan menularkan virus TBC adalah teman sekantor di mana kita selalu kontak dalam ruangan tertutup. Secara umum, mereka yang diidentifikasi kelompok yang rentan tertular TBC adalah kelompok orang yang tinggal di daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Misalnya lingkungan padat dan kumuh, tempat pendidikan dengan asrama serta rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. TB atau tuberkulosis diperkirakan sudah ada di dunia sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Namun kemajuan dalam penemuan dan pengendalian penyakit TB baru terjadi dalam 2 abad terakhir. Pada 2 Maret 1882, Robert Koch berhasil mengidentifikasikan Mycobacterium tuberculosis
Penemuan kuman Mycobacterium tuberculosis ini membuat diagnosa dan penemuan obat bisa berkembang pesat. Pada 1906, vaksin BCG berhasil ditemukan. Lama sesudah itu baru ditemukan obat anti tuberkulosis. Pada 1943, streptomycin ditetapkan sebagai anti TB pertama yang efektif. Setelah itu ditemukan thiacetazone dan asam paraminosalisilat. Pada 1951 ditemukan isoniazid, diikuti penemuan pirazinamid pada 1952. Sikloserin di tahun yang sama, etionamid pada 1956, rifampicin setahun berselang, dan etambutol pada 1962. Kemajuan pengobatan TBC mendapat tantangan kala munculnya strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap obat anti-tuberkulosis. Epidemi HIV/AIDS yang terjadi sejak 1980-an semakin memperberat kondisi epidemi TB. Pada akhir 1980-an dan 1990-an mulai dilaporkan adanya resistensi terhadap obat anti-TB. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan penyakit ini membunuh setidaknya 5.000 orang setiap hari. Dampak sosial dan ekonominya sangat berat termasuk kemiskinan, stigma, dan diskriminasi bagi penderita dan keluarganya. Berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report 2018, Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan beban TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok. Saat ini TBC menjadi prioritas dunia. Mengeliminasi TBC menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia ingin mencapai eliminasi TBC pada 2030, yakni tercapainya jumlah kasus TBC 1 per 1 juta penduduk. Sementara target penanggulangan TBC Indonesia adalah eliminasi pada 2035 dengan Indonesia bebas TBC tahun 2050.